Renungan Sabat 22 November tahun 2025. Kesaksian kita dapat menghancurkan kuasa si pendakwa Satan. Di dalam Yesus ada kedamaian. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada pembebasan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Suhamasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Suhamasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Adonai Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai-mempelai Adonai Suhamasia yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita selalu mengucap syukur ya, khususnya setiap Sabat kita dapat beribadah dan kita senantiasa memuji, menyembah, memuliakan Yehad ya, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan kita Yera Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi adalah siap masuk ke surga, masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan rapture. Ya, jadi artinya kita diangkat hidup-hidup dan kita terbang ya ke awan-awan, dan nanti di atas ya di awan-awan kita akan diubahkan ya, tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal ya. Jadi kita bisa hidup selama-lamanya ya, dan nanti kita itu akan juga memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama dengan mempelai kudus kita Adonai Yeshua Hamasya yang nanti adalah sebagai pemimpin yang berotoritas ya, pemimpin kita. Jadi itu visi kita ya, artinya kita mengalahkan kematian ya.
Rapture ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia dan juga dalam sejarah Samaim, dan rapture ini adalah satu-satunya ya, dan tidak akan ada lagi ya, sekali untuk selama-lamanya. Itulah visi dari YH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat kita di Samaim, di Yerusalem Baru. Itulah kantor pusat kita ya. Jadi kita tidak memiliki kantor pusat di dunia ini. Ya, kita hanya cabang di dunia ini. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYH Ehad. Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh Ehad, itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita. Ya, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, karena Gembala Agung kita langsung ya dengan YH Ehad, jadi apapun yang disampaikan oleh YH Ehad ya, kita harus langsung merespon ya. Jadi tidak ada istilahnya, oh tunggu dulu, di sana harus kita melihat bagaimana kondisi dunia ini misalnya. Ya, tidak seperti itu ya. Sebagaimana pelayanan-pelayanan lain ya, yang memiliki kantor pusat di dunia atau memiliki Gembala Sinode pusatnya manusia, itu biasanya kalau dia punya gembala cabang atau dia punya jemaat misalnya mendapat penglihatan atau mendapat konfirmasi terus disampaikan ke Gembala Sinode pusatnya, pasti Gembala Sinode pusatnya belum tentu langsung melakukannya ya. Pasti dia akan bilang, wah jangan, kita tidak bisa merubah ya, apalagi yang namanya ketentuan utama ya, ketentuan dasar yang dimiliki oleh pelayanan tersebut ya. Jadi artinya di dalam setiap pelayanan di dunia ini mereka memiliki yang namanya visi misi tersendiri ya. Kalau kita visi misinya langsung ke Samaim ya, langsung ke surga ya. Jadi artinya sebagaimana yang pernah saya sampaikan, jadi kalau gembala cabang itu misalnya diberi penglihatan, diberi konfirmasi, dan gembala pusat manusianya ini tidak menerima ya, pasti dia akan bilang, ya sudah Bapak, kalau tidak mau lagi menjadi gembala di tempat kami, silakan cari tempat lain ya. Itu berbeda dengan visi dan misi kita misalnya ya, sebagaimana dulu pernah ya saya mengalami ya. Waktu itu kami adalah cabang di Jakarta ya, kantor pusat kami ya di daerah lain ya, di kota besar juga ya, tapi bukan di Jakarta. Waktu itu kita melakukan perjamuan setiap hari ya, setiap ibadah kita perjamuan. Tiba-tiba kita dipanggil ya, saya dipanggil, ditanya, kenapa melakukan perjamuan setiap ibadah katanya ya, bahkan setiap hari. Lalu kita jelaskan ya, lalu Gembala pusat kita waktu itu yang manusia itu mengatakan, oh itu tidak sesuai dengan ketentuan kita. Jadi Bapak kalau masih mau yang melayani di tempat ini, jangan coba-coba merubah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Itu yang disampaikan ya. Itulah kalau memiliki yang namanya gembala pusat manusia ya. Kalau gembala cabangnya diberi penglihatan atau pengurus cabangnya atau pelayan cabangnya diberi penglihatan, sementara gembala pusat tidak diberi penglihatan, mereka tidak bisa merubah yang namanya ketentuan. Itu repotnya ya. Padahal yang namanya manusia ya, manusia ini harus setiap hari diperbaharui ya, harus setiap hari dikuduskan ya. Makanya perlu kita ya selalu berkomunikasi dengan pencipta kita, dengan YHWH ya. Jadi itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, YHWH, yang selalu kita diberi konfirmasi ya mengenai apa saja ya. Jadi kita tidak melakukan di luar dari perintah dari YHWH.
Itulah visi kita ya. Jadi kita memiliki misi, yaitu siap untuk menyambut kedatangan mempelai kudus kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, yang akan menjemput kita untuk masuk ke Samaim, ya, untuk kita diangkat hidup-hidup ya. Dan mempelai kudusnya itu nanti yang akan duduk di tahta bersama-sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach, yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan juga menghakimi para malaikat, dan juga yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan mempelai kudus kita, Adonai Yeshua HaMashiach. Itu untuk orang-orang yang di rapture. Ya, jadi artinya apa? Orang-orang di rapture ini itulah yang disebut dengan VVIP ya. Yang dimaksud VVIP ini bukan karena mereka atau kita ini istilahnya orang-orang berpengaruh di dunia, pejabat atau mungkin orang kaya atau mungkin gembala hebat, tidak ya. Justru orang-orang yang sederhana ya, orang-orang yang menyerahkan hidupnya ya, orang-orang yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk dipimpin oleh YHWH. Jadi istilahnya mempelai kudus kita ini itu bicara hubungan yang baik antara manusia dengan penciptanya ya. Dan semua nanti akan dibukakan ya. Biasanya YHWH ya atau pencipta itu akan menyampaikan hal-hal yang harus kita lakukan ya. Jadi itu harus diperbaharui setiap saat ya. Jadi bukan 100 tahun yang lalu ya, mungkin ada pelayanan yang sudah berdiri selama mungkin 1000 tahun ya, itu harus diperbaharui setiap saat ya, dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan ya. Dan biasanya perubahan-perubahan itu akan dikonfirmasi ya, tetapi biasanya karena sudah terlalu lama pelayanan itu, jadi biasanya mereka alergi ya, jadi mereka hanya melakukan secara formalitas ya. Jadi banyak pelayanan-pelayanan di dunia ini hanya melakukan formalitas, tidak melakukan seperti yang diminta oleh pencipta kita. Jadi itulah visi dan misi dari pelayanan kita, YH Ministry. Kita akan masuk ke Davar Elohim pada Sabat ini. Judulnya adalah kesaksian kita dapat menghancurkan kuasa si pendakwa atau Satan, atau ya orang juga bilang iblis, fallen angel, ataupun orang juga bisa mengatakan HBS ya. Artinya nama Satan ini banyak ya, bisa dalam berbagai bahasa ya. Jadi sebenarnya jangan kita batasin jadi seolah-olah mengacu kepada Satan ya, tidak ya, tetapi Satan ini dia memiliki banyak nama ya. Ini yang harus kita waspadai ya. Kita akan baca dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, Yohanes 3 ayat 16. Mempelai Indonesia Masia, kita bangkit berdiri. Kita baca Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba, karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh, dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Yohanes 3 ayat 16, kita baca sama-sama. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Indonesia Masia. Ya, firman ini
sering kita dengar ya. Jadi kesaksian kita itu sebenarnya luar biasa ya, luar biasa. Cuma saya itu terkadang sedih ya. Justru ketika saya di penyembahan Bapak Yahweh Adonisua Ruach Kodes, justru disinilah ya kesaksian itu diabaikan ya. Kenapa saya bilang diabaikan? Kalau kita baca ya, saya sudah banyak ya memberikan di media online ya kesaksian ketika saya masuk ke surga ya, ketika saya masuk ke neraka ya, ketika saya masuk ke alam kematian ya. Lalu penyembah Bapak Yahweh ini termasuk juga bekas anggota kita ya. Dia bilang begini, Pak, waktu itu kan Bapak belum menyembah nama Bapak Yahweh. Belum tentu itu, Pak. Yang Bapak ketemu di surga itu belum tentu itu Bapak Yahweh, belum tentu itu Adonisua. Waktu itu Bapak mendoakan orang yang sudah mati, harusnya sudah mati, kepala pecah, badan hancur. Itu belum tentu yang menyembuhkan Bapak Yahweh. Yang membangkitkan belum tentu. Itu bisa Satan katanya. Ya, bahkan kemarin juga waktu kita share mengenai orang-orang yang mendapat penglihatan ya, yang pesawatnya jatuh, hidup lagi, sampai dibilang, ini orang ini penyembah Satan, tidak usah dipercaya. Itu belum tentu Bapak Yahweh yang atau Adonisua yang dia ketemu disamai. Yang seolah-olah ketemu Satan. Ya, saya sedih ya. Kenapa saya sedih? Sedangkan kepercayaan lain ya, yang tidak mengenal nama yang benar dan kudus, nama Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, itu ketika mendengar kesaksian kita, mereka bilang apa? Wah, Bapak dipakai Tuhan. Ya, wah luar biasa Bapak dipakai Tuhan. Bahkan mereka juga istilahnya ada yang sakit ya, kami dipanggil ya untuk mendoakan ya. Tetapi penyembah Bapak Yahweh malah menghina ya. Saya ingin sampaikan ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan ya, jangan pernah meninggikan Satan. Ya, jangan pernah menganggap ya Satan itu memiliki samaim. Jangan pernah menganggap Satan itu bisa membangkitkan orang mati. Sekali lagi saya sampaikan ya, kalau engkau mendengar, engkau bertobat ya. Karena kalau tidak, engkau akan dibinasakan. Saya sampaikan, saya tidak main-main ya. Engkau akan dibinasakan karena engkau menghina yang namanya YHWH. Ya, seolah-olah kesaksian saya atau kesaksian siapapun yang pernah ke Samaim, meskipun dulu belum menyembah nama Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, engkau menganggap pemilik Samaim Satan. Engkau menganggap Satan bisa membangkitkan orang mati. Ya, sia-sia ya, engkau memanggil nama yang benar dan kudus. Saya sampaikan, sia-sia. Kemarin juga begitu. Ya, ini gembala juga. Ya, saya tidak tahu ya, pokoknya saya di forward ya. Jangan bangga dengan orang yang turun naik ke surga. Jangan-jangan itu Satan. Wah, saya sedih. Karena dia tidak pernah ke surga, dia tidak pernah masuk ke alam maut, tidak pernah masuk ke alam kematian, langsung menuduh-nuduh. Jangan percaya dengan orang seperti itu katanya. Waduh, kasihan ya. Artinya apa? Ini ada firman ya, kesaksian kita itu bisa menghancurkan kuasa si pendakwa. Satan itu tidak suka dengan kesaksian kita, ya. Dengar ya. Satan tidak suka dengan kesaksian kita. Sama ketika Adonisua pada zamannya dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan yang sakit. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Dengan kuasa apa engkau melakukan itu?
Apakah dengan kuasa Beelzebul? Bayangkan itu, Adonisua direndahkan seolah-olah setingkat dengan Beelzebul. Ya, Anda tidak tahu Beelzebul itu tingkatnya kecil ya. Itu jauh di bawah Lucifer ya. Jadi seolah Adonisua itu setingkat dengan Beelzebul yang bisa menyembuhkan orang. Itu hati-hati ya. Sama zaman sekarang juga begitu. Menghina. Bapak kan dulu belum menyembah Bapak Yahweh. Belum tentu itu dari Bapak Yahweh. Waduh, ngeri ya. Ada firman, saya sudah katakan kemarin ya. Markus 3 ayat 28 jelas. Menghujat anak manusia sebanyak apapun masih diampuni. Tetapi ayat 29 menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan engkau bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus. Karena engkau menghina orang di bawah kesamai, seolah-olah itu tidak benar, seolah-olah dia ketemu Satan disamai. Dan orang yang mati juga dibangkitkan. Itu banyak saksinya ya. Kemarin juga ada yang mengatakan, wah itu kan omongan Pak Henry, tidak ada saksinya. Siapa bilang tidak ada saksi? Coba lihat, kalau ada yang keluarganya masuk rumah sakit, apalagi masuk ke ICU, itu ratusan orang keluarganya pasti melihat ya. Dan mereka menyaksikan ketika saudaranya itu bangkit ya. Artinya banyak saksi ya. Saya tidak usah gembar-gemborkan ya. Saya hanya menyampaikan apa yang terjadi yang sebenarnya. Seperti saya bilang, kepala pecah, badan hancur. Kurang dari 1 kali 24 jam, normal. Ya, begitu juga waktu keponakan kami. Badan hancur, kepala pecah juga sama. Dalam 7 hari dia bangkit. Utuh. Tidak ada satu helai pun rambutnya yang putus. Tanpa dioperasi, tanpa dia apain, bangkit dengan sendirinya. Bahkan dia punya tengkorak itu bolong. Coba tanya di dunia ini, ada nggak orang yang tengkoraknya bolong itu bisa sembuh atau tengkoraknya pecah kurang dari 1 kali 24 jam? Tidak ada. Satan tidak bisa membuat seperti itu. Saya sampaikan ya. Justru yang menghina ini dari penyembah Bapak Yahweh. Makanya kenapa saya disuruh berteriak kepada penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini. Karena banyak penyembah Bapak Yahweh ini sudah menyembah nama yang benar dan kudus, tetapi lebih suka menghina orang. Ya, saya sampaikan. Ya, engkau dengar ya. Sebaiknya engkau dengar khotbah saya ya, supaya engkau tidak dibinasakan. Saya sampaikan. Siapapun yang di luar sana, kau harus mendengar khotbah ini. Kasihan kau hidup ya. Hidup berapa lama sih? Setelah itu kau mati kekal ya. Kalau kau menghina-menghina, seolah-olah wah dulu kan Bapak kan masih menyembah nama yang bukan nama yang benar. Wah itu belum tentu Pak Bapak Yahweh yang melakukan itu. Terus siapa yang melakukan? Satan. Tidak bisa Satan membangkitkan orang mati. Tidak bisa Satan membawa ke Samaim. Samaim itu punyanya Yehuda. Sekalipun kau belum tahu nama yang benar dan kudus pada saat itu. Itu yang disebut di Yohanes 9 ayat 41. Jika engkau masih buta, maka dosamu tidak ada. Bayangkan itu. Orang yang buta tidak tahu apa-apa, itu masih dianggap dosanya tidak ada. Tetapi ketika engkau mengatakan kau melihat, engkau tahu nama yang benar dan kudus, tetapi engkau menghina, ya, itu dosamu tetap. Dan kau akan dilempar ke lautan api. Karena kalau siapapun manusia yang tidak diampuni dosanya dan tidak dikuduskan, itu pasti dilempar ke lautan api. Ya, jadi jangan main-main ya. Silahkan you tanya you punya gembala. Ya, tanya you punya gembala. Pak, benar nggak penyembah sana bisa membangkitkan orang mati? Yang mengakui ada pencipta yang disalibkan. Coba tanya dia. Kalau dia bilang tidak benar, berarti memang engkau adalah orang-orang yang tidak dilayakkan ya. Jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun juga tidak. Ya, jangan main-main ya dengan yang namanya firman ya. Saya sudah bilang ya, kalau ada yang sudah pernah ke surga, pernah ke neraka, pernah ke alam kematian, dan mengaku-ngaku
Satan itu memiliki Samaim. Satan bisa membangkitkan orang mati. Ayo ketemu sama saya. Kita angkat sumpah. Siap nggak mau dilempar ke lautan api? Jangan menghina-menghina. Ya. Saya diingatkan. Tadinya saya sebenarnya sahabat ini judul daftar Elohimnya bukan kesaksian kita ya, tapi yang lain. Tapi nggak tahu tiba-tiba saya diingatkan mengenai kesaksian ya. Artinya kesaksian itu dahsyat ya. Makanya kan tadi juga dikatakan kan, melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka ya, kesaksian kita ya, itu si pendakwa ya, tadi di atas dipukul roboh ya. Jadi Satan itu takut dengan kesaksian kita ya. Dia takut kalau kita mengagungkan YHWH yang punya kuasa yang dahsyat ya. Ya, saya baca dulu rangkumannya ya. Di sini dikatakan si pendakwa ya, itu saya bilang Satan, iblis, HBS, fallen angel dan lain-lain ya. Ini juga ya. Penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini saya itu nggak habis pikir ya. Ibrani maniak, tahu nggak Ibrani maniak? Hanya berani menyebut nama Satan. Iblis itu katanya bukan bahasa Ibrani. Buat apa ya kita banding-bandingkan? Jangan sebut iblis, jangan sebut fallen angel, jangan sebut yang lain. Cukup Satan. Ya kalau cuma Satan kau tahu, kau tidak tahu yang lain, berarti kau tidak tahu nama yang lain ya, yang berkedok Satan ya. Mau dari bahasa manapun ya, seperti iblis gitu ya, atau HBS, Hilal Ben Sahar, atau fallen angel ya, atau apapun namanya ya, atau naga, atau inilah ya. Makanya karena selalu fokus ke Satan, akhirnya naga pun dianggap Bapak Yahweh. Bayangkan itu, naga itu dianggap Bapak Yahweh, bahkan sampai ular pun dianggap Bapak Yahweh. Ngeri nggak? Hanya fokusnya di Satan, Satan, Satan. Ya, Sin Tau Nun. Ya, bahasa Ibrani itu ya. Sin Tau Nun, Nunnya itu Sofi. Baca bahasa Indonesia Satan. Bahasa Ibrani tadi Sin Tau Nun, Nun Sofi. Ya, ini ya harus kita pahami ya. Bila perlu kita sebut semua nama-nama yang mendakwa kita ya. Jadi bukan cuma Satan ya. Banyak namanya ya. Kalau kita bilang Satan, oh beda dong Pak. Pasti kepercayaan lain akan bilang, beda dong berarti. Kami tidak kenal Satan, kami kenalnya iblis. Kami kenalnya Hilal Ben Sahar. Kami kenalnya fallen angel. Kami kenalnya cakrawala gilang gemilang. Mau bilang apa? Kalau disebut cakrawala gilang gemilang, ya nama-nama fallen angel itu indah-indah ya, indah-indah, luar biasa namanya ya. Jadi artinya nama yang benar itu ya cuma itu, Bapak Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach Kodes, itu nama yang benar ya, nama dari Samaim. Lalu dikatakan orang-orang pilihannya telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka, sampai tidak menyayangi jiwa mereka sampai pada kematian. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi dengan darah anak domba, dengan perjamuan kita ya, dan juga dengan kesaksian kita, itu yang namanya si pendakwa. Ya, itulah tadi ya, Satan, iblis, HBS, fallen angel, naga, ular, dan sebagainya, ya, itu dihancurkan ya, melalui darah anak domba dan kesaksian kita ya. Dan tidak menyayangi jiwa mereka sampai pada kematian ya. Kalau saya cerita sebenarnya ya, saya berapa kali itu bertarung ya, dengan penyembah-penyembah lain ya. Saya sampai tantang mereka ya. Saya tidak cerita di sini ya. Saya sampai tantang mereka.
You bisa panggil you punya Tuhan, saya panggil saya punya Tuhan. Kita lihat siapa yang menang. Dan saya sering melakukan itu ya. Sering saya melakukan itu. Makanya saya tidak menyayangkan jiwa saya. Saya bilang kalau Tuhan saya kalah, saya mati. Istri dan anak saya tidak tahu pelayanan saya seperti itu di luar. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang ini, saya tidak takut ya. Dia punya ilmu setinggi apapun, saya tidak pernah takut. Ya, saya sampai bilang, kalau saya kalah, saya mati. Tetapi kalau Bapak kalah, saya ingin Bapak tetap hidup, supaya Bapak diselamatkan. Karena kalau Bapak mati, Bapak masuk ke alam maut. Itu dulu ya, saya sudah berani ngomong begitu ya. Apalagi sekarang ya. Apakah engkau penyembah Yahweh Yeshua HaMashiach? Kalau engkau menghina, ayo ketemu sama saya. Ya, jangan main-main ya. Kalau kau siap dilempar ke lautan api, ayo. Saya juga siap. Kalau memang saya tidak benar. Ya, jangan main-main dengan yang namanya pernyataan ya. Dengan yang namanya iman ya. Itulah iman yang benar ya. Bisa memindahkan gunung ya. Lalu dikatakan Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga mengaruniakan putranya yang tunggal supaya percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal ya. Ini ayat ini adalah ayat emas ya, Yohanes 3 ayat 16 yang sering kita sampaikan ya kepada orang ya. Artinya apa? Karena memang pencipta kita ini sebenarnya mengasihi dunia ini ya. Tapi karena fallen angel tadi ya, dia mempengaruhi dunia ini, mempengaruhi manusia, supaya manusia itu ikut bersama-sama dengan fallen angel ini, supaya masuk ke alam maut, dan nanti masuk ke lautan api ya. Jadi makanya seperti saya sampaikan, yang di alam maut itu bukan 1.000-2.000 orang ya. Miliaran orang ada di alam maut saat ini ya. Saat ini banyak sekali ya, bahkan setiap hari jutaan orang yang meninggal itu semuanya masuk ke alam maut ya. Bahkan ya hampir semua kepercayaan mengatakan setiap orang yang mati itu akan masuk ke alam maut. Mereka akan disucikan dulu katanya ya. Dosanya disucikan dulu di neraka ya. Disiksa dulu dia di neraka, baru katanya dibawa ke surga. Saya ingin mengatakan itu pengajaran tidak benar ya. Kalau engkau sudah masuk ke neraka, maka engkau selama-lamanya akan di sana. Habis dari neraka engkau akan dilempar ke lautan api ya. Jadi tidak ada istilah dari neraka nanti engkau jalan terseok-seok menuju ke surga, itu tidak benar ya. Makanya saya bilang hati-hati berbicara ya. Saya pernah juga ya, beberapa orang juga saya tantang ya, ketika dia mengatakan dia pernah ke neraka, dia pernah ke surga, tetapi yang dia sampaikan tidak benar, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Makanya saya bilang dia, kalau Bapak bohong, siap nggak Bapak dilempar ke neraka? Waktu itu saya pakai kata neraka ya, karena mereka tidak mengenal yang namanya lautan api. Dia langsung diam. Ketakutan dia, karena saya tahu kesaksiannya bohong. Kita langsung tahu kalau orang punya kesaksian itu benar atau salah, kita langsung tahu. Ya, jadi jangan main-main. Makanya kan ada firman mengatakan, ujilah setiap roh. Apakah itu berasal dari Elohim atau berasal dari Satan atau berasal dari iblis? Kita bisa menguji, sangat gampang sekali. Saya begitu mendengar orang berbicara saja, saya langsung tahu kasihan orang ini sebenarnya. Terutama melalui media online ya. Ketika saya dengar, aduh ini kesaksian bohong ini. Cuma ya saya mau bilang apa? Nanti kalau saya ketik-ketik, ya nggak ada gunanya juga saya ketik-ketik ya. Artinya apa? Kalau ada di Indonesia atau ada di Jakarta, bisa sebenarnya ya. Saya tegur. Cuma ya kayak kemarin saja, bekas anggota kita, saya kita ketemu Pak.
Kita ngobrol, Pak. Kalau Bapak ingin kejelasan, wah saya tidak mau berdebat, Pak. Siapa yang mau berdebat? Saya juga tidak mau berdebat. Saya hanya menegaskan kebenaran tetap kebenaran. Makanya ada firman mengatakan, katakan ya jikalau ya, katakan tidak jikalau tidak. Di luar itu adalah dosa. Itu firman ya. Jadi kalau engkau saja tidak mau mengklarifikasi, saya tidak mau berdebat. Siapa yang berdebat? Saya sudah jelaskan. Ya, kalau engkau merasa benar, katakan. Aku benar gitu, katakan. Jangan bilang saya sudah dipanggil oleh Bapak Yahweh. Nama saya Yahweh Yesua. Bagus, saya bilang. Kalau engkau memang sudah pernah dipanggil atau mendengar suara dari Bapak Yahweh, tapi engkau jangan menghina orang, jangan kau menuduh, wah Pak Henry itu seperti Tuhan. Emangnya pernah saya ngomong saya seperti Tuhan? Tidak pernah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya ini seorang ibu-ibu yang ngomong nih, berbahaya ya. Kalau kau mendengar renungan sahabat hari ini ya Bu, engkau bertobat Bu ya. Saya tidak pernah mengatakan saya Tuhan. Nanti anti Hamasya itu akan berbicara dia adalah Tuhan. Itu anti Hamasya ya. Saya tidak pernah mengatakan saya Tuhan. Ya, karena saya ini debu dan tanah. Kita ini debu dan tanah yang tidak memiliki arti apa-apa. Ya. Kalau tidak diberi keselamatan ya, kalau tidak dilayakkan untuk menjadi mempelainya, kita ini seperti debu dan tanah yang tidak berarti apa-apa. Kalau kita sudah di alam maut, apalagi di lautan api, engkau mau ngomong apapun tidak ada gunanya. Engkau mau berteriak-teriak, wah Bapak Yahweh, Adonesua, ini gara-gara gembala yang sana ini. Saya dipengaruhi, saya dibilang katanya susu coklat merubah DNA. Saya sudah bilang, kalau engkau mengatakan seperti itu, engkau sama dengan menghujat Bapak Yahweh, menghujat Ruach HaKodes. DNA manusia tidak bisa dirubah oleh siapapun. Selama wujud kita seperti ini, inilah namanya DNA. Kalau DNA berubah, maka kita bukan jadi manusia, jadi monster, ya. Dan kita memiliki banyak kelamin di satu tubuh, ada kandungan di satu tubuh, rahim. Makanya saya bilang salah satu ya makhluk yang disebut RNA itu adalah makhluk hermafrodit. Saya berkali-kali sampaikan ya. Jadi kalau engkau tidak mengerti, jangan coba-coba mengklaim gara-gara susu coklat DNA berubah. Hati-hati ya. Engkau bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 29, tidak ada pengampunan kalau engkau menghina ciptaan yang sudah sempurna. Coba lihat 6 miliar manusia kemarin minum susu coklat. Pernah nggak dengar satu orang saja dikatakan DNA-nya berubah menjadi RNA? Ya, hati-hati ya. Itu kesaksian palsu ya, itu namanya kesaksian palsu. Kalau engkau membroadcast ya, menyebarkan video-video seperti itu, sebenarnya secara tidak engkau sadari engkau percaya, itu juga menjadi kesaksian bagimu. Ya makanya kepada kita mempelai Indonesia Masia ya, hati-hati kalau kita menyebarkan ke banyak orang ya. Kalau ini ya pribadi ke saya atau ke Ibu Gembala nggak apa-apa ya. Tujuannya apa? Supaya jangan nanti orang lain nanti seolah-olah kita itu mengikuti kayak begitu gitu. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita nanti seolah-olah kita setuju dengan isi video itu. Ya seperti kemarin-kemarin, wah ini ada nih gambar nanochip katanya kan, wah merubah DNA. Aduh. Engkau tidak tahu apa arti DNA ya. DNA itu adalah sel yang membentuk manusia. Itu ada lagi sel di dalamnya ya. Itu nama sel nukleotida. Itu 100 kali lebih kecil dari nanochip. Bayangkan, 100 kali lebih kecil. Jadi kalau nanochip masuk ke tubuh kita, berarti itu dia bisa menghancurkan istilahnya nukleotida. Dan itu tidak mungkin bisa berubah.
Beda ya merubah dengan menghancurkan ya. Sama seperti kalau orang minum racun. Ketika dia mati ya dia mati, tapi DNA tidak berubah. Ada nggak orang mati tiba-tiba berubah jadi monster? Tidak ada kan? Jadi engkau jangan dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat ya. Hati-hati ya. Siapapun engkau, yang mau kau petinggi, mau kau orang kaya raya ya, kalau engkau mendengar berita-berita itu jangan dipengaruhi ya. Jadi itu hati-hati ya dari kita ya. Itu tadi ya rangkumannya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Adonai Yeshua Hamasyah adalah Bapa Yahweh yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia mencurahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib demi itu menebus manusia dari kuasa dosa dan menyelamatkannya untuk dapat masuk ke samaim surga kekal ya. Jadi yang harus kita pahami adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, maka sebenarnya semua keturunan Adam dan Hawa itu tidak layak untuk masuk ke samaim. Ini yang harus kita pahami ya. Tetapi karena Adonai Yeshua atau Yirah sudah merancangkan keselamatan sebelum penciptaan, ya artinya orang-orang yang sudah dia tetapkan ini sebelum penciptaan, ini kan harus hadir di dunia, ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, otomatis semua manusia ini berdosa. Tetapi karena orang yang sudah manusia yang sudah ditetapkan sejak sebelum penciptaan ini, itu harus diselamatkan oleh Yirah. Makanya dia langsung turun dari samaim untuk menyelamatkan mempelai-mempelainya ini yang akan bersama-sama dengan Adonai Yeshua nantinya duduk di tahtanya dan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Bayangkan itu betapa berharga dan mulianya kita ya di mata Yirah ya. Yang harusnya kita ini manusia ini harusnya tidak layak untuk masuk ke samaim. Itu ya. Lalu dikatakan manusia-manusia yang sudah menerima kasih karunia dari pengorbanan Adonai Yeshua Hamasyah melalui tubuh dan darahnya sudah pasti akan memberikan kesaksian benar melalui perkataan dan perbuatannya. Ini tadi yang saya sampaikan, kesaksian kita itu memiliki kuasa yang dahsyat ya. Jadi kalau orang ya sudah pernah dibawa ke samaim ya, apalagi sudah mengalami kematian, meskipun disebut kematian itu ada yang kematian benar ya secara medis, tetapi ada yang rohnya keluar ya, seperti yang saya alami. Saya melihat tubuh saya di bawah, roh saya keluar ketika saya dibawa ke surga, ketika saya dibawa ke neraka, ketika saya masuk ke alam kematian ya, itu mengandung arti yang berbeda ya. Jadi jangan meremehkan kesaksian ya, hati-hati ya. Jangan seperti tadi ya. Itu kapan Pak? Sebelum Bapak menyembah Bapak Yahweh kan? Iya. Wah, belum tentu Pak. Belum tentu itu dari Bapak Yahweh. Wah, terus dari siapa? Itu kan Satan Pak. Oh, kok bisa Satan? Iya Pak, artinya kan ini begini-begini katanya. Wah, saya bilang, emangnya Satan punya samaim? Emangnya Satan bisa membangkitkan orang mati? Gak ada. Satan tidak bisa membangkitkan orang mati. Saya sampaikan ya, sehebat apapun itu, ya malaikat tahta itu, sedikit pun tidak punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Saya sampaikan ya. Jangan kau mengagung-agungkan Satan ya, seolah dia bisa membangkitkan orang mati, atau seolah Satan itu pemilik samaim. Hati-hati ya. Kan tadi sudah dibaca tuh Markus 3:28. Menghujat anak manusia sebanyak apapun masih diampuni. Ya. Tahu ya arti diampuni ya. Karena siapapun manusia yang tidak diampuni dosanya, itu pasti akan dilempar ke lautan api. Tanpa terkecuali siapapun ya. Itu ya. Lalu dikatakan manusia-manusia yang sudah menerima kasih karunia dari pengorbanan Adonai Yeshua Hamasyah melalui tubuh dan darahnya sudah pasti akan memberikan kesaksian benar dan melalui perkataan dan perbuatannya. Ini tadi ya. Lalu kita lihat ciri-ciri berikutnya. Melalui perkataan dan perbuatan diantaranya memberi kesaksian. Ada yang memberi kesaksian melalui kesembuhan dari sakit penyakit ya. Seperti yang tadi ya saya sampaikan, banyak orang yang sudah sembuh ya.
seperti kemarin ya mempelai kudusnya Adoni Somasia ya, Pamonang ya sudah disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kemudian ada juga yang penyakit kronis ya, ya sama seperti kemarin juga tuh penyakit kronis karena ada pendarahan di otak. Terus ada juga yang misalnya penyakit kanker, penyakit apa, dan mereka sembuh, pasti mereka memberi kesaksian. Jangankan mereka ya, orang-orang tidak percaya Bapa Yahweh saja sembuh dari sakit penyakitnya, ya itu mereka memberikan kesaksian versinya mereka ya. Lalu ada juga kesaksian orang-orang yang selamat dari kematian ya, seperti yang kita lihat di media online ya, ada yang tabrakan, dia mati ya, dia lihat tubuhnya diberi pertolongan pertama, terus dibawa ke rumah sakit, sementara rohnya pergi, dibawa ke surga, kemudian dia dikembalikan lagi ya, dia memberikan kesaksian ya. Nah itulah disebut dengan kesaksian melalui kematian ya, NDE, Near Death Experience ya. Lalu ada lagi kesaksian melalui berkat-berkat yang diterima ya, ini juga ya, ini juga merupakan kesaksian ya. Lalu kesaksian melalui perjalanan roh di alam kematian atau alam roh. Ini juga banyak orang yang melakukan memberikan kesaksian ya. Lalu kesaksian karena diselamatkan dari celaka, mara bahaya dan maut dan lain-lain ya. Jadi artinya apa? Kesaksian-kesaksian kita inilah yang menghancurkan kuasa Satan, kuasa si pendakwa. Ya, artinya apa? Satan tidak mau mendengar ada kesaksian seperti ini. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita sudah panas telinga kita mendengar kesaksian orang seolah-olah itu bukan dari YHWH, ya, itu berarti dia tidak mengakui kesaksian itu. Itu sama dikategorikan dengan dia pengikut Satan. Makanya kan Adoni Yesua bilang kan kepada orang Yahudi ya di Yohanes 8 itu ya, Bapamu adalah Satan. Ya. Bayangkan itu, Adoni Yesua bilang begitu, Bapamu adalah Satan. Sebenarnya kita juga bisa bilang begitu pada orang-orang yang menghina ya. Karena mereka tidak suka mendengar kesaksian. Wah, apa itu? Dulu kan masih menyembah yang lama. Dulu kan masih menyembah nama yang salah. Kesaksian tidak benar itu, katanya. Waduh. Ya. Hati-hati ya, Bapak Ibu mempelajari Somasia mau mendengarkannya, karena itu berbahaya ya. Itu bisa dikategorikan menghina, menghujat Roh Kudus ya. Lalu hal-hal yang harus dimengerti dari kesaksian ya. Jangan menempatkan YHWH itu sama dengan Satan ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi seolah Satan itu bisa melakukan apa saja ya. Seperti tadi bisa merubah DNA. Seolah Satan memiliki kuasa ya. Tidak ada ya. Satan itu kita injak-injak ya. Dia tidak punya kuasa apapun ya. Sekali lagi saya sampaikan, Satan tidak punya kuasa apapun. Dia hanya taunya mempengaruhi, menggoda. Dia tidak punya kuasa sedikit pun ya. Malah kita punya kuasa untuk menghancurkan Satan ya dengan kesaksian kita. Manusia yang dibangkitkan dari kematian hanya dapat dilakukan oleh YHWH. Satan tidak bisa membangkitkan orang mati. Manusia yang mengalami kematian, NDE, Near Death Experience, dan dibawa ke Samaim atau surga, artinya Samaim hanya dimiliki oleh YHWH, bukan Satan atau fallen angel. Ya, jadi Samaim itu bukan miliknya Satan ya. Hati-hati ya. Kesaksian yang benar menghancurkan kuasa si pendakwa atau Satan. Manusia yang menghina kesaksian benar dan seolah-olah itu dari Satan, itu dikategorikan menghujat Roh Kudus. Ya, ini selalu saya sampaikan ya. Kalau kita sudah mulai menghina kesaksian orang, ya, apalagi itu kesaksian benar ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada orang yang harusnya mati, kepala pecah, badan hancur. Waktu itu saya belum mengenal nama Yahweh Suwaruah Kodes.
dan itu dianggap membangkitkan orang itu adalah Satan. Wah, ngeri. Ngeri, saya bilang ya, hati-hati. Satan tidak bisa ya memulihkan tubuh kita, ini tidak bisa. Ya, hanya bisa pencipta kita, yaitu YHWH. Hanya dialah yang bisa menyelamatkan kita, menyembuhkan kita dalam waktu sekejap mata. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, mempelajari Indonesia maupun yang mendengarkannya. Karena kesaksian kita itu memiliki kuasa ya, apalagi melalui tubuh dan darahnya ya. Yang melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka, kuasa Satan dirobohkan ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi kesaksian kita itu mengandung kuasa yang dahsyat ya. Jadi jangan kita sembarangan ya mengucapkan kata-kata ya yang tidak sepantasnya ya. Apalagi suka mengatakan, wah itu lagu pujiannya penyembah Satan, kata. Aduh, saya kasihan ya. Lagu pujian seolah kita menyembah Satan, sementara mereka sendiri ya merubah lagu, hanya mengganti nama, tapi mereka tidak pernah dikategorikan penyembah Satan. Kok malah kita dikategorikan seolah-olah itu dari Satan, ya lagu-lagu Satan, kata. Aduh, padahal kita tidak ada meniru lagu-lagu dari luar ya. Semua lagu-lagu itu dari YHWH Ministry semua ya. Tidak ada lagu-lagu yang kita sadur dari lagu-lagu lain ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi artinya kesaksian kita itu dapat menghancurkan si pendakwa atau Satan atau iblis atau fallen angel atau HBS, Hilal bin Sahar. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu kesimpulannya adalah kesaksian benar menghancurkan kuasa Satan. Yang pertama adalah orang yang dikuasai Satan tidak suka nama YHWH dimuliakan. Ini harus kita pahami ya. Jadi orang-orang yang menghina kesaksian ya, seolah-olah Satan bisa membangkitkan orang mati, seolah-olah Satan bisa membawa ke Samaim ya. Itu artinya menghina YHWH, dan berarti Satan tidak suka karena YHWH kita muliakan ya. Berarti orang tersebut juga sebenarnya sama dengan Satan ya. Seperti dibilang Adoniswa Yohanes 8, Bapamu adalah Satan. Ya, jadi kalau orang sudah seperti itu, berarti bapaknya adalah Satan, karena dia lebih meninggikan Satan. Orang yang dikuasai Satan menganggap Satan itu memiliki Samaim, seperti YHWH atau Elohim. Ini juga ya, hati-hati ya. Jadi Samaim itu atau surga itu Satan tidak memiliki ya. Satan itu tempatnya ada di alam maut ya. Itu yang harus kita pahami ya. Tidak ada Satan di Samaim ya. Semua Satan ada di alam maut. Karena di sanalah dia dilempar ya. Kalau kita baca di Yesaya 14 ya. Lalu dikatakan orang yang dikuasai Satan itu menganggap Satan itu dapat membangkitkan orang mati seperti YHWH. Ini juga ya, banyak orang berpikir, wah tiba-tiba dia bangkit, wah ini Satan ya, tanda kutip ya, saya tidak sebut nama yang lain ya. Wah ini dari Satan katanya gitu. Padahal tidak seperti itu ya, karena yang membangkitkan orang mati hanya YHWH. Satan tidak bisa membangkitkan orang mati. Orang yang dikuasai Satan sangat gampang sekali menghina kesaksian yang benar ya. Ini juga harus kita pahami ya. Jadi kalau orang-orang di luar sana yang suka menghina ya, seolah-olah Satan tadi bisa membangkitkan orang mati, seolah-olah Satan memiliki Samaim, memiliki surga, itu sebenarnya menghina ya. Dan yang menghina kesaksian yang benar itu dapat dikategorikan tadi ya, menghujat Roh Kudus. Lalu yang terakhir kesimpulannya adalah orang yang dikuasai Satan, jika menganggap Satan memiliki kuasa yang sama dengan YHWH,
Ini tadi saya katakan bisa dikategorikan menghujat Ruach HaKodes. Ya, jadi menghujat Ruach HaKodes itu atau Roh Kudus bukan dengan kata-kata misalnya Ruach HaKodes, Roh Kudus engkau tidak benar, Roh Kudus engkau kurang ajar. Tidak ada orang yang berani ngomong begitu. Ya, tidak ada orang sakit jiwa sekalipun tidak pernah berbicara seperti itu. Tetapi orang yang menghina kesaksian itu sering, ya, sering, dan itu bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus, apalagi menganggap Satan itu memiliki samaim. Satan itu bisa membangkitkan orang mati, ya, itu hati-hati ya. Jadi kita harus mengerti bahwasanya kesaksian kita, kesaksian yang benar itu akan menghancurkan kuasa si pendakwa, kuasa Satan, iblis, setan, atau apapun namanya, HBS, atau lain-lain ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Itulah daftar Elohim pada kita di Sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Zebaot Besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.